kembali lagi bersama Frohani. Kali ini kita belajar bahasa Jerman mengenai trennbare Verben atau kata kerja yang dapat dipisah. Ya, apanya yang dipisah? Yaitu awalannya ya. Jadi dalam bahasa Jerman itu ada awalan yang apabila ditambahkan dengan kata kerja, maka dalam pembentukan kalimatnya awalannya harus dipisah dari kata kerjanya. Ya, seperti apa contohnya? Ya, ikutin terus ya penjelasan Rohani. Oke. Nah, jadi di dalam bahasa Jerman ya atau awalan atau prefix ya, itu contohnya an ya, apabila ditambahkan kata kerja rufen, anrufen artinya menjadi menelepon. Ya. Nah, fan ditambahkan sehen menjadi Fernsehen artinya menonton televisi. Awalan ein ini awalan ya, fan ein ini awalan ya. Apabila ditambahkan kata kerja ya seperti ein ditambah kaufen menjadi einkaufen artinya berbelanja. Nah, ini beberapa contoh ya awalan dan kata kerja dalam bahasa Jerman. Ya. Nah, ada lagi misalnya awalannya auf ditambah stehen menjadi aufstehen artinya bangun ya. Jadi maknanya juga berbeda ya. Kalau ab menjadi abfahren ya artinya menjadi berangkat ya. Awalan mit ditambah kommen kata kerja kommen menjadi mitkommen artinya menjadi ikut serta. Nah, apabila tidak digabung awalan dengan common ya, artinya misalnya common aja, artinya datang ya. Nah, karena ada awalan ditambah awalan mid common artinya juga berubah menjadi ikut serta. Nah, ini dia ya beberapa kata kerja yang ditambahkan awalan, maka awalan ini akan dipisah nanti di dalam kalimat. Ya, seperti apa kalimatnya? Yuk, ikutin terus ya penjelasan Rohani. Nah, misalnya kita ambil kata kerja anrufen. Ini tadi awalannya an ya, kata kerjanya rufen menjadi anrufen. Ya, artinya menelepon. Nah, kita masukkan dalam kalimat ich artinya saya. Rufe ini dari rufen ya. Dari rufen kita konjugasikan ke ich menjadi rufe. Dich heute an. Nah, ini dia awalannya. Tadi kan anrufen ya. Jadi an-nya itu dipisah dari kata kerjanya. An diletakkan di paling belakang kalimat. Ya, saya menelepon kamu hari ini. Ich rufe dich heute an. Nah, ini yang dimaksud tadi trennbare Verben ya. Kata kerja yang awalannya dipisah dari kata kerjanya. Ya, jadi diletakkan di akhir kalimat. Nah, itu tadi kalimat positif. Kalimat tanyanya ya, rufst du mich heute an? Apakah kamu menelepon saya hari ini? Rufst dari rufen ya, kita konjugasikan ke du menjadi rufst du mich ya, heute an. Rufst. Ya, jadi kita tanya apakah berarti kata kerja yang kita letakkan di depan. Rufst du mich heute an? Nah, selanjutnya ada kata kerja modal verben ya. Jadi bagaimana kalau kata kerja ada kita masukkan dalam kalimat kata kerja modal verben, maka kata kerjanya tidak dipisah. Ya, seperti kannst du mich heute anrufen? Apakah kamu bisa menelepon saya hari ini? Kannst ya dari können. Kannst du mich heute anrufen? Ya, anrufen tidak dipisah karena dia ada kata kerja modal verben. Ya, jadi ingat kalau dia modal verben, kalimat modal verben maka trennbare Verben kata kerja dan awalannya tidak boleh dipisah. Ya, perhatikan ya, ini khusus untuk modal verben. Kannst du mich heute anrufen? Ya, jadi yang dipisah itu ketika kita menggunakan kalimat positif dan pertanyaan ya. Oke, itu dia satu contoh kata kerja anrufen. Dan selanjutnya ada kata kerja einkaufen. Nah, mana awalannya? Oh ya, awalannya adalah ein.
kaufen kata kerjanya. Nanti ini kita akan pisahkan dia ya, ein dan kaufennya di dalam kalimat positif. Contohnya, die Frau kauft im Supermarkt ein. Di Frau, ibu itu membeli, tidak membeli ya, kalau satu aja membeli, berbelanja ya, kaufen, einkaufen, berbelanja di supermarket ya. Kauf dari kaufen kita konjugasikan dengan Frau menjadi kauft ya, im Supermarkt ein. Nah ini tadi einnya awalannya dipisah ya, diletakkan di posisi akhir ya. Einkaufen artinya berbelanja, kalau kaufen aja artinya membeli ya, einkaufen berbelanja. Oke, kalimat positifnya kauft sie im Supermarkt ein. Apakah dia berbelanja di supermarket? Kauft sie. Ya, apakah ibu itu ya, sie dia perempuan, kauft ya, dan einnya diletakkan di posisi terakhir di dalam kalimat ya. Ini dia awalannya harus dipisah. Nah, selanjutnya bagaimana kalimat modal verbennya? Kann sie im Supermarkt einkaufen? Nah, di dalam kalimat tadi ya sudah Rohani kasih contoh. Di dalam kalimat modal verben, kata kerjanya tidak boleh dipisah dengan awalannya. Kann sie, apakah dia bisa berbelanja di supermarket? Nah, ya harus bisa dibedakan ya. Kalimat kata kerjanya di dalam sebuah kalimat ya, positif, pertanyaan, dan modal verben. Oke, selanjutnya ada kata kerja aufstehen ya. Aufstehen artinya bangun. Ich stehe um 5 Uhr auf. Saya bangun pukul 5. Nah, ingat ya, jadi awalannya dipisahkan ke akhir kalimat. Ich stehe. Stehe dari stehen dikonjugasikan ke ich menjadi stehe, dan ingat awalannya diletakkan di akhir, auf, di akhir kalimat. Bagaimana kalimat tanyanya? Sama saja ya, jadi dipisahkan aufnya di akhir. Nah lihat, stehst du um 5 Uhr auf? Apakah kamu bangun pukul 5? Stehst du dari stehen, konjugasikan ke du menjadi stehst. Ingat aufnya awalannya diletakkan di akhir. Nah, beda dengan kalimat modal verben. Kannst du um 5 Uhr aufstehen? Apakah kamu bisa bangun pukul 5? Nah, jadi aufstehen-nya tidak dipisah karena dia kalimat modal verben. Ada kannst di situ. Kannst du. Jadi ada können ya, dari können ya, ada modal verben di situ, jadi tidak perlu dipisah kata kerja trennbare verben ya. Oke, paham ya. Nah, itu tadi ada beberapa kata kerja, kemudian kita sudah membuat kalimatnya ya, kalimat positif, tanya, dan kalimat modal verben ya. Rohani harap kalian paham ya dengan penjelasan Rohani.